Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syukri Aslubis, peserta PDP 1 Angkatan 12 dari Kebun Karang Inong, akan menyampaikan mengenai implementasi strategi. Pengertiannya adalah implementasi strategi adalah merupakan penugasan kembali kepada para pemimpin perusahaan, baik pada tingkat korporat maupun tingkat unit bisnis, untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama-sama karyawan. Implementasi strategi seringkali disebut sebagai rencana operasional karena terdiri dari sejumlah aktivitas yang melibatkan SDM perusahaan dan didukung prosedur pelaksanaan yang terstandarisasi serta anggaran perusahaan yang layak. Implementasi strategi menjelaskan unsur-unsur yang disingkat dengan menjadi 3P tambah 1B, yaitu people, program sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan, people, departemen dan personalia yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan, dan prosedur, yaitu prosedur standar operasi untuk melakukan kegiatan, serta budget, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program. Implementasi kebijakan atau polisi adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan yang A. menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang dipilih akan dilaksanakan, B. mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk membuat yakin atas strategi yang dipilih dan kebijaksanaan yang diputuskan. Implementasi kebijakan melibatkan 1. penyebaran sumber-sumber, 2. pengembangan kebijakan. Implementasi kepemimpinan. Pertama adalah mengubah kepemimpinan saat sekarang pada tingkat yang tepat. 2. memperkuat motivasi para manajer melalui pemberian insentif. Ketiga, melibatkan pengembangan pada penyusun strategi di masa depan. Implementasi organisasi. Untuk mengimplementasikan strategi memerlukan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi tersebut. Problem implementasi strategi adalah terhadap visi dan misi dan strategi yang perlu mengimplementasikan, ketidakterjelasan tujuan dan target strategi, ketidaktajaman indikator kinerja setiap jabatan, tidak mau menentukan target menantang, tumpulnya rencana kinerja perbaikan, ketidakan unit manajemen strategi, minimnya dukungan keuangan. 4 dimensi bisnis. Ada 4 dimensi, yaitu 1. Visible dimension, cara berbisnis lama yang tidak mungkin ditinggalkan, termasuk bisnis perkebunan, di mana proses bisnisnya tetap dimulai dari menanam, memelihara, memanen, mengolah. The borders dimension. 2. Hubungan bisnis ini dinominasi oleh hubungan antar perusahaan yang tidak dibatasi dengan wilayah dan negara, tanpa memperhitungkan stabilitas ekonomi, dapat berbisnis di mana saja. 3. Perencanaan strategik. Siklus manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan siklus kegiatan manajemen pada tataran strategis. Dalam manajemen strategi, berbagai upaya aktivitas untuk membangun daya saing berkelanjutan organisasi dikelola. Perencanaan strategi merupakan bagian dari manajemen strategi, yaitu kegiatan merencanakan masa depan organisasi, daya saing berkelanjutan organisasi, dan upaya membangunnya untuk menjamin pencapaian masa depan tersebut. Model proses manajemen strategik melalui pendekatan Wallenwenger adalah environmental scanning, strategi formulation, strategi implementation, dan evaluation dan control. Lingkungan eksternal, lingkungan makro dan socioeconomic environment. Elemen-elemen lingkungan yang intangible kadangkala tidak langsung mempengaruhi langsung organisasi, tapi pengaruhnya berjangka panjang. Lingkungan mikro atau task environment, elemen-elemen yang intangible langsung berinteraksi dengan organisasi. Lingkungan makro terdiri dari socio-economic environment, political legal forces, economic forces, socio-cultural forces, technological forces, legal dan environment. Lingkungan mikro adalah task environment. Lingkungan internal, elemen-elemen internal perusahaan terkait sumber daya dan organisasi perusahaan terdiri dari produksi atau operasi, kemudian pemasaran, kemudian keuangan, kemudian SDM, dan inovasi dan teknologi. Strategic control management. Teori pengendalian strategik. Strategi pengendalian yang baik adalah tepat pada pembiayaannya, serta informasi yang tersedia adalah relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Proses pengendalian adalah: pertama, membuat patokan dan ukuran kinerja; kedua, mengukur kinerja; ketiga, menafsirkan informasi dan mengambil tindakan korektif. Ciri pengendalian strategik yang baik. Strategi pengendalian yang baik adalah tepat pada pembiayaannya, serta informasi yang tersedia adalah relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.
Informasi harus diterima tepat waktu dan dapat membantu pengendali dalam pengambilan tindakan yang tepat. Pengendali seharusnya sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan. Pengendalian manajemen strategik adalah memotivasi orang, proses, peran manajer, tujuan, efisiensi, efektif, informasi, struktur keuangan, pola, jadwal, pemeliharaan kondisi lingkungan dan strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, yaitu memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja selanjutnya sejalan dengan rencana. Mengukur kinerja adalah balance scoreboard. Secara singkat adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan sasaran kepada stakeholders. Kata balance dalam balance scorecard merujuk pada konsep keseimbangan antara berbagai perspektif jangka waktu pendek dan panjang, lingkup perhatian intern dan ekstern. 4 perspektif dalam BSC. Pertama, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Terima kasih.